Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat bagi kita semuanya. Kiranya kita senantiasa di dalam kasih, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Apapun yang menjadi beban pemikiran, pergumulan, atau persoalan, baik di tengah-tengah keluarga, atau dalam pekerjaan kita, kiranya pemujian, penyembahan, persembahan kita kepada Allah tidak pernah kita tinggalkan. Marilah Bapak Ibu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu kekasih, mari kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8, saya membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak Ibu, di ayat 8 mari kita membacanya secara bersama. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita senantiasa dikuatkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah untuk memelihara, menyelamatkan setiap kehidupan orang yang percaya. Pada minggu yang lalu, kita senantiasa dikuatkan bahwa Injil yang menjadi dasar kehidupan setiap orang percaya, inilah juga yang menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan saat ini untuk tetap setia dan taat kepada Allah yang juga setia mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dan ketaatan dalam konteks orang-orang Israel ketika itu juga diperlihatkan dari cara hidup pemimpinnya. Salah satunya adalah Raja Hizkia. Dia adalah Raja Israel dari selatan atau Israel di bagian selatan, dan dia senantiasa taat dan setia kepada Allah.
Dia senantiasa menjaga perintah Allah, ketetapan Allah di dalam hidupnya. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan orang-orang Israel ketika Raja Hizkia memimpin. Tadi dijelaskan bagi kita, Bapak Ibu, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, bahkan ular tembaga yang dibuat Musa pada waktu dulu itu, yang menjadi sejarah penting di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, itu pun tidak boleh menjadi tempat pemujaan, menjadi ilah bagi orang Israel. Karena sesungguhnya Israel harus hanya beribadah kepada Allah yang setia mengasihi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, raja yang menunjukkan keteladanan ini sangat berpengaruh bagaimanakah kondisi kehidupan orang-orang Israel ketika itu. Dikatakan Bapak Ibu, mereka tidak lagi berada di bawah kekuasaan raja asing. Karena Raja Hizkia ini sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, sungguh-sungguh memegang perintah dan ketetapan yang telah Tuhan berikan melalui Musa kepada bangsa Israel. Sekalipun mendapat banyak perlawanan, tetapi Raja Hizkia ini senantiasa disertai Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita semua juga senantiasa dikuatkan untuk tetap setia kepada Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit saat ini, kita diperhadapkan dengan banyaknya pergumulan, persoalan, ketidakpastian, atau apapun saat ini yang menjadi beban dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Firman hari ini menguatkan kita, supaya kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita senantiasa berpaut kepada Tuhan, seperti Raja Hizkia yang senantiasa disertainya, yang senantiasa dikuatkannya. Bapak Ibu, untuk itu melalui firman pada malam hari ini pun kita harus dapat melihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan Injil itu disampaikan bagi kita. Bahwa itu adalah keselamatan, kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil kabar baik itu bahwa Kristus sudah menebus kita. Di dalam diri Kristus, Allah telah terlebih dahulu memberi dirinya, mau menderita dan mati untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu, kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan bukanlah menjadikan kita untuk menerima yang baik-baik saja dari Allah. Saat ini kita senantiasa diperhadapkan dengan ajaran teologi kemakmuran, Bapak Ibu. Melalui ajaran ini dikatakan orang yang percaya kepada Allah itu hidupnya selalu bahagia. Siapa yang mengatakan demikian, Bapak Ibu? Ketika Hizkia tetap berpaut kepada Tuhan, bukan berarti semua musuhnya ditiadakan. Bukan berarti yang menjadi tantangan dalam kepemimpinannya itu diakhiri oleh Allah. Tetapi ketika Hizkia tetap berpaut kepada Tuhan, memegang teguh perintah-perintah Allah, dia senantiasa dikuatkan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kasih penyertaan, bahkan kemenangan pun diberikan Tuhan kepada Hizkia. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah memahami Injil, Evangelion, kabar baik itu. Ketika Kristus sudah menebus kita, menyelamatkan kita, itu bukan berarti hidup ini tanpa tantangan lagi. Itu bukan berarti kita harus bahagia-bahagia saja dalam hidup dunia ini. Itu bukan berarti tidak ada lagi air mata, kesakitan, kesengsaraan yang harus kita hadapi. Tidak demikian.
Tetapi Bapak Ibu, Injil yang adalah kekuatan Allah senantiasa menguatkan kita setiap Hizkia, melewati setiap proses, dan tetap teguh di dalam iman yang akhirnya membawa kita senantiasa kepada penyertaan, bahkan kemenangan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang setia. Kalau tidak ada ujian, tentu kita tidak bisa menjadi orang-orang yang adalah pemenang. Kalaupun saat ini kehidupan kita serba sulit, Bapak Ibu, mari melihat Hizkia yang tetap berpaut kepada Tuhan dan dia senantiasa dikuatkan di dalam setiap tantangan kehidupan yang dihadapi. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah, biarlah dalam hidup keseharian kita, Injil yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, ini senantiasa menjadi cara hidup, menjadi dasar pengharapan, menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia dan taat kepada perintah, ajaran, dan ketetapan Allah. Karena hanya dengan demikianlah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mampu menjalani kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan beroleh apa yang diperjanjikan Allah bagi kita yang taat dan setia. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi, karena yakinlah Tuhan, Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai kita di dalam kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam firman-Mu Tuhan, kami senantiasa bermohon, kuatkanlah kami ketika kami diperhadapkan dengan banyaknya tantangan. Karena firman-Mu menjadi dasar pengharapan kami. Orang yang tetap setia dan taat kepadamu, Engkau senantiasa menyertai, memberi kekuatan dan perlindungan. Apapun saat ini yang kami hadapi ya Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap menjalankan perintah dan ketetapan-Mu. Karena sesungguhnya itulah jalan kebenaran dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang yang saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah, Engkau memulihkan, menguatkan. Berkatilah setiap orang yang saat ini sedang dalam permasalahan yang berat, baik di tengah-tengah hidup berumah tangga, dalam pekerjaannya, dalam tugas tanggung jawabnya apapun itu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun, mengajari, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepadamu. Terima kasih Allah yang maha baik. Inilah kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami memohon Engkau senantiasa memampukan kami untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dosa kesalahan kami Tuhan, ampunilah itu. Kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.